Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover and friend. Exactly why you light me up inside like a 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile and people ask me why. Whenever you're around, I always seem to smile and Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu CAR-T. Jadi CAR-T adalah terapi kanker yang menggunakan sel imun pasien sendiri. Sel T diambil lalu dimodifikasi agar dapat mengenali dan menghancurkan sel kanker secara lebih tepat. Yang pertama ada sensor CAR atau pengenalan sel kanker. Bagian ini berada di permukaan sel CAR. Fungsinya adalah mengenali tanda khusus antigen yang terdapat pada permukaan sel kanker. Sensor ini membuat sel bisa langsung mengenali sel kanker tanpa ada bantuan dari sel yang lain. Yang kedua, penghubung atau transmembran. Bagian ini berfungsi sebagai penghubung antara sensor di luar dan di bagian dalam sel, sehingga penghubung memastikan bahwa sinyal yang diterima dari sel dapat diteruskan ke dalam sel dengan baik. Yang ketiga, sel aktivasi atau mesin penyerang. Bagian ini berada di dalam sel. Setelah sensor mengenali sel kanker, bagian ini akan mengaktifkan sel sehingga sel CAR dapat menyerang dan menghancurkan sel kanker yang terdapat di dalamnya. Nah, adapun konstruksi CAR-T di mana sel T ini diambil dari darah pasien melalui prosedur khusus. Nah, sel inilah yang akan dimodifikasi lalu dibawa ke lab atau laboratorium. Nah, setelah sel T dimasukkan, setelah itu sel T itu dimasukkan gen khusus di dalamnya yang mengandung CAR. Nah, proses ini yang membuat sel T ini memiliki reseptor CAR di permukaannya. Nah, setelah berhasil dimodifikasi, sel CAR-T ini diperbanyak jumlahnya hingga mencukupi untuk terapi. Nah, setelah itu, sel CAR-T yang sudah siap dimasukkan kembali ke dalam tubuh pasien melalui infus untuk melawan sel kanker. Ini adalah ketika terapi sel T-CAR mengintervensi dan mengakhiri konflik internal ini. Terapi sel T-CAR adalah terapi sel dan gen yang sangat individual yang tergantung pada kekuatan sistem kekebalan tubuh seseorang. Setelah screening awal kelayakan pasien untuk perawatan ini, sel T diambil dari darah pasien. Sel T yang dikumpulkan dimodifikasi dengan reseptor baru yang disebut reseptor chimeric antigen atau CAR yang dapat mengidentifikasi sel kanker. Sel T-CAR diproduksi di fasilitas manufaktur khusus dengan cek kualitas yang ketat. Saat menunggu produksi sel T-CAR, pasien mungkin perlu terapi bridging untuk mengontrol penyebaran sel kanker. Setelah sel T-CAR siap, kemoterapi singkat diberikan untuk mempersiapkan tubuh. Infus intravena digunakan untuk memberikan sel T-CAR ke tubuh pasien. Adapun mekanisme sel kanker oleh CAR-T, di mana CAR-T ini mengenali tanda khusus atau antigen yang ada pada permukaan sel kanker. Nah, tanda ini berfungsi sebagai target agar CAR-T itu tidak salah sasaran. Kemudian setelah mengenali sel kanker, sel CAR-T ini menjadi lebih aktif dan siap untuk menyerang dan berkembang biak untuk memperkuat serangannya. Kemudian CAR-T ini menghancurkan sel kanker dengan cara melepaskan zat pembunuh dan memberikan jaringan kematian sehingga sel kanker itu mati. Nah, sel kanker yang sudah mati ini dibersihkan oleh sistem imun tubuh agar tidak menumpuk dan mengganggu jaringan. Sel CAR-T ini sebagian menjadi sel memori, di mana sel ini akan mengingat sel kanker sehingga jika muncul kembali, tubuh bisa merespon dengan lebih cepat.
Tantangan keamanan terapi CAR-T. Salah satu resiko utama terapi CAR-T adalah cytokine release syndrome atau CRS. Kondisi ini terjadi ketika sel CAR-T menjadi sangat aktif dan melepaskan banyak zat peradangan yang disebut sitokin. Akibatnya, pasien bisa mengalami demam tinggi, lemas, tekanan darah menurun, dan gangguan organ. Selain CRS, terapi CAR-T juga dapat menyebabkan gangguan saraf seperti sakit kepala, kebingungan, atau kejang. Efek samping ini umumnya dapat ditangani dengan pengawasan ketat dan pemberian obat oleh tenaga medis. Prospek di masa depan terapi CAR-T memiliki prospek yang sangat menjanjikan ke depannya. CAR-T tidak hanya digunakan untuk kanker darah, tetapi juga dikembangkan untuk kanker pada. Teknologi CAR-T juga dibuat lebih aman dengan efek samping yang lebih ringan. Selain itu, CAR-T diharapkan bisa diproduksi lebih cepat, lebih terjangkau, dan dapat dikombinasikan dengan terapi lain agar hasil pengobatan menjadi lebih efektif. Baik, adapun kesimpulan dari pemaparan materi ini adalah terapi CAR-T adalah terapi inovasi yang memodifikasi sel T pasien agar mampu mengenali dan menumbuh sel kanker secara spesifik. Meskipun memiliki tantangan keamanan seperti cytokine release syndrome, CAR-T terus berkembang agar lebih aman dan efektif ke depannya. Terapi CAR-T memiliki prospek besar sebagai salah satu pengobatan kanker yang lebih tepat dan sarana dan yang menjanjikan. Sekian, itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.